semuanya. Perkenalkan, saya Hana Silalaki. Saya Belang Kristus Ragi. Saya Rahel Lumban Gaul. Kami dari kelas BK2D. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai video pembelajaran materi persediaan dari usaha dapat air minum Julpan Brutu Water. Selamat menyaksikan ya. Check it out. Perkenalkan, nama saya Belang Kristus Ragi. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari transaksi hingga buku besar. Nama perusahaan Julpan Brutu Water. Untuk saldo awal Julpan Brutu Water, persediaan awal sebesar 600.000 berupa satu tangki yang berisi 250 unit galon. Kas awal 6 juta rupiah, modal 6.600.000 rupiah. Untuk transaksi Julpan Brutu Water selama bulan April sebagai berikut. Transaksi-transaksi yang terjadi dilakukan secara lunas atau debit. Transaksi yang terjadi meliputi tanggal 1 pembelian, tanggal 1 penjualan, hingga pada tanggal 8. Kemudian tanggal 8 dilakukan lagi pembelian sebesar 250 unit atau berupa satu tangki. Kemudian mulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 dilakukan lagi penjualan, dan tanggal 15 dilakukan lagi pembelian berupa 2 unit tangki yang berisi 500 unit galon. Kemudian tanggal 16 sampai dengan tanggal 24 dilakukan penjualan lagi, dan tanggal 24-nya dilakukan pembelian lagi sebesar 2 unit tangki atau 500 unit galon. Untuk tanggal 25 sampai dengan tanggal 30, Julpan Brutu Water melakukan penjualan. Selanjutnya, jurnal umum. Dalam menjurnal, kami menggunakan metode perpetual. Jadi, untuk jurnal penjualan itu ada 4, yaitu kas penjualan, harga pokok penjualan, dan persediaan barang dagang. Untuk jurnal umum, itu di jurnal dari transaksi-transaksi yang tadi. Contoh, tanggal 1 persediaan barang dagang 600.000 rupiah, pada kas 600.000 rupiah, dan tanggal 1 untuk penjualan yaitu kas 300.000 rupiah, pada penjualan 300.000 rupiah. Harga pokok penjualan 144.000 rupiah, pada persediaan barang dagang 144.000 rupiah. Begitu seterusnya sampai dengan tanggal 30. Nah, untuk jurnal pembelian itu seperti pada tanggal 8 itu, seperti contoh tanggal 8 yaitu persediaan barang dagang pada kas. Begitu seterusnya untuk jurnal umumnya sampai dengan pada tanggal 30. Jadi setelah ditotal, maka total dari keseluruhannya itu yaitu sebesar 15.588.000 rupiah debit kredit. Selanjutnya masuk ke buku besar. Buku besar yang pertama itu ada kas. Segala transaksi tadi yang berada di jurnal umum yang berkaitan dengan kas seperti pembelian dan penjualan juga saldo awal dimasukkan dalam buku besar kas. Untuk saldo akhir buku besar kas yaitu senilai 10.500.000 rupiah debit. Kemudian buku besar persediaan. Persediaan itu menyangkut pada pembelian, penjualan, juga saldo awal. Untuk saldo akhir dari persediaan berada di
Rp448.800 debit. Kemudian untuk modal. Modal itu berasal dari saldo awal yaitu senilai Rp6.600.000 kredit. Kemudian buku besar penjualan karena selama 1 bulan full Julpan Water melakukan penjualan, maka buku besar penjualan ada 30 biji. Maka untuk saldo akhirnya senilai Rp8.100.000 kredit. Selanjutnya buku besar harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini berkaitan dengan penjualan. Maka setiap ada penjualan, maka ada harga pokok penjualan. Untuk saldo akhir dari buku besar harga pokok penjualan itu senilai Rp3.888.000 debit. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Halo teman-teman, saya di sini Hana Silawati. Saya akan melanjutkan kartu stok. Jadi, kartu stok untuk Julpan Water per 30 April 2024 adalah sebagai berikut. Kami memutuskan menggunakan metode rata-rata atau weighted average. Untuk metode rata-rata yang pertama, tanggal 1 adalah persediaan awal, langsung saja kita buat ke saldonya. Nggak usah lagi diisi di bagian pembelian dan harga pokok penjualan. Kita langsung mengisi di saldo, yaitu 250 unit. Harga per unitnya 2.400, berarti 250 dikali 2.400, totalnya 600.000. Selanjutnya, kita masuk ke tanggal 1, pembelian 250 unit, harganya. Selanjutnya, tanggal 1 pembelian 250 unit, harganya 2.400, totalnya 600.000. Nah, kalau di metode rata-rata, yang saldo awal tadi, kalau ada pembelian, kita tambahkan. Kalau ada pembelian, kita tambahkan teman-teman. Jadi 250 unit ditambah 250, saldonya menjadi 500 di sini. Terus 600.000 ditambah 600.000, hasilnya 1.200.000. Itu untuk total. Nah, mencari harganya ini, total dari 1.200.000 kita bagikan dengan unitnya tadi 500 unit. Maka dapatlah unit 2.400. Baik, selanjutnya tanggal 1 juga terjadi penjualan. Penjualan 60 unit. Jadi kita kan pakai metode rata-rata. Jadi langsung saja yang dari 500 ini kita kurangkan 60 unit. 500 dikurang 60, hasilnya 440. Kita buat di total. Nah, 1.200.000 kita kurangi 144.000. Nah, pembelian menambah, penjualan menurun. Jadi 1.200.000 dikurang 144.000, hasilnya Rp1.056.000. Untuk mendapatkan harganya sama, Rp1.056.000, kita bagikan dengan 440 unit. Maka dapatlah harga per unitnya itu 2.400. Begitulah untuk selanjutnya. Kalau dia penjualan, pasti dia dikurang. Kalau dia pembelian, pasti dia bersifat menambah. Kita lihat juga tanggal 8 melakukan pembelian. Nah, dia di sini pasti langsung bersifat menambah. 25 kan itu setelah dilakukannya penjualan. Sisanya kan 25 nih. Nah, maka pembelian lagi 250. Jadi di saldo totalnya 275 lah persediaan mereka setelah terjadi pembelian. Begitupun selanjutnya. Jadi total dari kartu stok, total untuk
pembelian yaitu 1.500 unit. Dengan 1.500 unit ini, itu semua total untuk unitnya, teman-teman. Unit pembelian. 3.600.000 total untuk harga pembelian. 1.620 total unit penjualan. 3.888.000 harga pokok penjualan. Ini adalah unit persediaan akhir kita 130 unit dan persediaan akhir kita senilai 312.000. Demikianlah kartu stok. Kita lanjut ke nilai persediaan akhir. Nah, nilai persediaan akhir Pak Julpan menggunakan metode rata-rata adalah sebesar 312.000. Ini tadi teman-teman. Lanjut ke penjualan. Berikut adalah penjualan Julpan Water selama 1 bulan April 2024. Mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 April. Ini adalah semua penjualannya. Teman-teman bisa lihat di layar. Ini sama dengan yang ada di buku besar atau yang ada di transaksi. Total penjualan Rp8.100.000 dengan unit 1.620. Nah, ini harus sama dengan yang ada di kartu stok. Nah, ini buktinya sama teman-teman 1.620. Itu adalah unit penjualan. Kalau teman-teman juga ingin memastikan, kita lihat di buku besar. Di buku besar, bagian penjualan. Kita lihat, nah 8.100.000 adalah total penjualan kita. Jadi benar ya teman-teman. Unit penjualan kita 1.620 dan total penjualan 8.100.000. Selanjutnya kita masuk ke laba kotor. Laba kotor ini memuat penjualan, harga pokok penjualan. Jadi, penjualan kita kan 8.100.000. Kita kurangi dengan HPP. HPP ini bersifat mengurang. Nah, 3.888.000 ini kita ambil dari kartu stok yang penjualan 3.888.000. Teman-teman bisa lihat di layar. Itu adalah HPP penjualan Julpan Water. Jadi, penjualan 8.100.000 dikurangi dengan HPP 3.888.000, dapatlah laba kotor kita senilai Rp4.212.000. Selanjutnya kita beralih ke neraca saldo. Berikut neraca saldonya dimulai dari akun kas 10.500.000. Ini bisa kita ambil dari buku besar. Jumlah akhir buku besar setiap akunnya. Kas 10.500.000, persediaan barang dagang 312.000, modal awal kita. Modal 6.600.000, penjualan 8.100.000, dan HPP kita 3.888.000. Modal dan penjualan terletak di kredit, selebihnya kita letakkan di debit. Jadi hasilnya itu 14.700.000, itu balance antara debit dan kredit. Demikianlah penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Sebut NIM nggak? Hai teman-teman sekalian, saya Raelum Gaul akan melanjutkan pemaparan tentang topik berikutnya, yaitu laporan laba rugi Julpan Water, laporan laba rugi per 30 April 2024 dalam rupiah. Penjualan sebesar 8.100.000, tetap penjualan tidak ada, penjualan bersih 8.100.000, harga pokok penjualan sebesar 3.888.000, dapat laba kotor senilai 4.212.000. Laba bersih diperoleh sebesar 4.212.000. 9. Laporan posisi keuangan Julpan Water periode 30 April 2024. Harta lancar kas yaitu sebesar 10.500.000. Persediaan barang dagang sebesar 312.000. Total harta lancar yaitu sebesar 10.812.000. Catatan atas laporan persediaan barang dagang untuk periode yang berakhir pada April 2024. Satu, informasi umum. Usaha dagang Depot Air merupakan sebuah usaha yang didirikan pada tahun 2020
Toko ini didirikan oleh seorang yang bernama Bapak Zulpan yang berlokasi di Jalan Pembangunan nomor 73 Sumatera Utara. Adapun kegiatan yang dilakukan usaha ini adalah menjual galon dengan harga 5.000 per galon. Jumlah satu galon sama dengan 20 liter dan satu tangki sama dengan 5.000 liter. Satu tangki bisa mencakup 250 galon. Dalam kartu stok, 2.400 adalah harga per liter untuk satu galon. Laporan persediaan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia yang mencakup pernyataan standar. Nah sudah habis baterainya. Kayak mana berhenti ini nih? Iya. Itulah ke si Acel aja. Itunya si Rachel. Nggak bisa ini. Emang nggak tahu aku laptop tuh. Pulang lah dia. Mbak tasnya ya. Kok semua ya? Hati-hati Blan. Amin. Tidak lagi baterainya. Bel minta tolong dulu. Udah mau mati ini aja. Mana bisa aku? Kenapa? Nggak jadi kok record. Sabar ya. Ada suara kan. Sabar ya. Ini kalau mati hilang semua nanti yang record. Udah lanjut lah Bel. Nanti aku record. Oh, tuh kan. Itu belum ada yang harus simpan. Masih berlanjut terus. Jangan kau salahkan. Mana, Cok? Aku cuma resume share. Ini. Oh, belum post recording lah ya. Mana sih duduk sumpah. Bel, jajan. Beli ya, aku cepet-cepet. Iya, iya, iya. Jadi tengok itu apa anjing. Halo semua, perkenalkan saya Rahel Lumban Gaul. Kali ini saya akan melanjutkan pemaparan topik berikutnya mengenai laporan laba rugi Julpan Water per 30 April 2024. Penjualan sebesar 8.100.000, diperoleh penjualan bersih sebesar 8.100.000. Harga pokok penjualan sebesar 3.888. 8 kotor laba Sibal. Ulang. Halo semua, perkenalkan saya Rahel Lumban Gaul. Kali ini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai laporan laba rugi Julpan Water per 30 April 2024. Penjualan sebesar 8.100.000, diperoleh penjualan bersih sebesar 8.100.000. Harga pokok penjualan 3.888. Laba kotornya yaitu senilai 4.212.000. Sehingga diperoleh laba bersih sebesar 4.212.000. Berikutnya yaitu laporan posisi keuangan dari Julpan Water. Harta lancar berupa kas sebesar 10.500.000, persediaan barang dagang sebesar 312.000, diperoleh total harta lancar sebesar 10.812.000. Catatan atas laporan persediaan barang dagang Julpan Water. 1. Informasi umum. Usaha dagang di pot air ini merupakan sebuah usaha yang didirikan pada tahun 2020. Toko ini didirikan oleh seorang yang bernama Bapak Julpan yang berlokasi di Jalan Pembangunan nomor 37 Sumatera Utara. Adapun kegiatan yang dilakukan usaha ini adalah menjual galon dengan harga 5.000 per galon. Jumlah satu galon sama dengan 20 liter dan satu tangki sama dengan 5.000 liter. Satu tangki bisa mencakup 250 galon. Dalam kartu stok, 2.400 adalah harga per liter untuk satu galon. Laporan persediaan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang mencakup pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 14 tentang persediaan. Berikutnya, 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi. A. PSAK nomor 14, yaitu usaha depot air menggunakan sistem perpetual yang diatur dalam PSAK nomor 14. Pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 14 berisi tentang persediaan perpetual, yaitu mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan persediaan oleh entitas bisnis. B. Persediaan barang dagang. 1. Pembelian. Pembelian adalah aktivitas atau proses memperoleh barang atau jasa dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu.
Berikut merupakan tabel pembelian dalam usaha depot air Julpan Water. Untuk tanggal 1, pembelian 250 galon, total harga senilai 600.000. Tanggal 8, total harga senilai 600.000. 15 April, total harga senilai 1.200.000. Dan 24 April, total harga senilai 1.200.000. Total diperoleh yaitu 3.600.000. 2. Retur. Retur adalah proses pengembalian barang atau jasa yang telah diberikan kepada penjual karena berbagai alasan. Dalam usaha depot air Julpan Water tidak terdapat retur, baik retur pembelian maupun retur penjualan. 3. Diskon. Diskon adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli untuk menarik minat membeli suatu produk ataupun jasa. 4. Penjualan. Proses pertukaran barang atau jasa dari suatu pihak ke pihak lain dengan imbalan sejumlah uang. Penjualan untuk bulan April 2024, usaha depot air minum Bapak Julpan adalah sebesar 8.100.000. 5. Modal. Usaha depot air Julpan Water ini memiliki modal sebesar 10.812.000. 3. Sumber estimasi, risiko, dan ketidakpastian. 1. Permintaan pasar. Pembelian barang disesuaikan dengan tingkat peminat terhadap konsumsi air per pelanggannya. 2. Persediaan. Penjual akan mengusahakan untuk tidak kehabisan stok. B. Risiko. Ada berbagai risiko, yaitu 1. Munculnya pesaing baru. 2. Adanya perubahan peraturan pemerintah terkait kualitas air atau lingkungan. 3. Kegagalan dalam pengiriman persediaan air. 4. Kegagalan peralatan pemurnian air. C. Ketidakpastian. Ketidakpastiannya ada 4, yaitu 1. Ketidakpastian kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen. 2. Ketidakpastian akibat situasi tak terduga, seperti pandemi yang dapat mengganggu kegiatan operasional. 3. Perubahan iklim mempengaruhi ketersediaan dan kualitas sumber air. 4. Ketidakpastian terkait munculnya teknologi baru yang bisa mengubah cara pengolahan dan distribusi air mineral. Demikian hasil pemaparan kami mengenai materi akuntansi. Cukup sekian dan terima kasih. Hai teman-teman sekalian, saya Rahel Lumban Gaul, melanjutkan materi mengenai laporan laba rugi Julpan Water periode 30 April 2024. Penjualan sebesar 8.100.000, penjualan bersih yaitu 8.100.000. Harga pokok penjualan sebesar 3.888, dikurang diperoleh laba kotor sebesar 4.212.000. Laba bersih diperoleh sebesar 4.212.000. 9. Laporan posisi keuangan Julpan Water kas sebesar 10.500.000, persediaan barang dagang sebesar 312.000, diperoleh total harga lanca sebesar 10.812.000. Berikutnya, catatan atas laporan persediaan barang dagang Julpan Water. Informasi umum, usaha dagang depot air ini merupakan sebuah usaha yang didirikan pada tahun 2020. Toko ini didirikan oleh seorang yang bernama Bapak Julpan, berlokasi di Jalan Pembangunan nomor 73 Sumatera Utara. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah menjual galon dengan harga 5.000 per galon. Jumlah 1 galon sama dengan 20 liter dan 1 tangki sama dengan 5.000 liter. 1 tangki bisa mencakup sebesar 250 galon. Dalam kartu stok, 2.400 adalah harga per liter untuk 1 galon. Laporan persediaan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang menyakup PSAK nomor 14 tentang persediaan. Usaha depot air ini menggunakan metode rata-rata bergerak. 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi menurut PSAK nomor 14 berisi tentang persediaan perpetual, yaitu mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan persediaan oleh entitas bisnis. B. Persediaan barang dagang. 1. Pembelian adalah aktivitas atau proses memperoleh barang dari depot air Julpan Water. Untuk tanggal 1 April, pembelian sebesar 250 galon dengan harga 2.500, total harga sebesar 600.000. Pembelian di tanggal 8 April, 250 galon, harga 2.400, total harga sebesar 600.000. 15 April, pembelian sebesar 500 galon, total harga 1.200.000. Tanggal 24 April, pembelian 500 galon, total harga 1.200.000. Diperoleh total sebesar 3.600.000. 2. Retur.
Dalam usaha depot air Zulpan Water tidak terdapat retur, baik retur pembelian maupun retur penjualan. 3. Diskon. Potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli untuk menarik minat membeli suatu produk atau jasa. Dalam usaha depot air Zulpan Water tidak terdapat diskon, baik diskon pembelian maupun diskon penjualan. 4. Penjualan. Penjualan untuk bulan April 2024 usaha depot air minum Bapak Zulpan adalah sebesar 8.100.000. 5. Modal. Modal dari usaha depot air Zulpan Water ini memiliki modal sebesar 10.812.000. 3. Sumber estimasi, risiko, dan ketidakpastian. 1. Permintaan pasar. 2. Persediaan disesuaikan dengan banyaknya penjualan dan permintaan dari konsumen. B. Risiko. Ada 4 risiko, yaitu 1. Munculnya pesaing baru. 2. Adanya perubahan peraturan pemerintah terkait kualitas air atau lingkungan. 3. Kegagalan dalam pengiriman persediaan air. 4. Kegagalan peralatan pemurnian air. C. Ketidakpastian. Ketidakpastian kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen. 2. Ketidakpastian akibat situasi tak terduga, seperti pandemi yang dapat mengganggu kegiatan operasional. 3. Perubahan iklim mempengaruhi ketersediaan dan kualitas sumber air. 4. Ketidakpastian terkait munculnya teknologi baru yang bisa mengubah cara pengolah dan distribusi air minum. Baiklah teman-teman sekalian, demikian hasil pemaparan kami mengenai materi akuntansi manufaktur Zulpan Water. Cukup sekian dan terima kasih. Bye. Sekian video pembelajaran kami ini. Semoga dapat membantu wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih. Dadah.